Saya kan sebagai ini Pak, saya kayak pengunjung biasanya. Di sini boleh nggak Pak malam itu camping itu boleh nggak Pak sih Pak? Oh boleh sekali. Tapi itu harus tetap tentu berkoordinasi dengan kami di sini ya. Gitu. Menurut kami di sini sering Mas itu yang ada seperti itu. Biasanya dari mahasiswa, dari Samarinda, dari Unmul itu kadang-kadang ada kok komunitas-komunitas pencinta alam. Biasanya mereka camping di sini. Biasanya di sini di sisi barat ini dari Pantai Seraya ini ada. Kadang-kadang keluarga gitu seperti keluarga. Tapi selalu berkoordinasi. Karena kalau tidak berkoordinasi kan kami biasanya ya kami cek lah kalau malam di sini. Saya sering juga ke sini ngecek ke sini. Bahasanya patroli lah seperti itu. Ngecek sini. Kata Seraya itu di mana sih? Pasti ingin ke sini seperti itu dan mencari tahu untuk ke sini. Ya itu tadi kan bisa meningkatkan lagi ke kami di sini seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau Pantai Seraya lewat Auri tadi. Lewat Auri tadi. Auri masuk ke dalam sini ada kok bacaannya lewat Pantai Seraya. Iya, Pantai Seraya betul. Oke guys, Pantai Seraya masuk di sini ya guys. Tadi itu kita udah lewatin Auri. Ini toko Seraya. Nah ini di depan kita ini Bandara Sepinggan ya. Nah ini guys, Pantai Serayanya belok sini, belok lagi sini. Ada mobil ya, kita ke sini Kelurahan Sepinggan RT 26. Kita masuk sini siwa. Terus ini bandaranya guys, lapangan bandara. Nah ini Pantai Seraya, Pantai Seraya. Belok sini ya. Nah ini guys. Nah. Oke, di sini nanti ada loket parkir. Sini murah aja guys, loket parkirnya cuman 5.000 sampai 2.000. Ini sih Mare. Baru. Kamera, roll, action. Oke, selamat datang di Balikpapan Underground. Oke, teman-teman semua, sobat-sobat Balikpapan Underground ya. Kali ini kita akan podcast di seputaran Pantai Seraya. Dan saya ditemani oleh tamu spesial ini. Mungkin bisa diperkenalkan Pak. Baik, terima kasih ya. Tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang banyak ya kepada tim Underground Balikpapan yang sudah hadir di tempat kami di Pantai Seraya ini
untuk mengambil mungkin dokumentasi atau prokes pada sore hari ini. Terima kasih sekali. Seperti itu, mungkin saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Muhammad Amin, Ketua RT di lingkungan RT 28 Kelurahan Sepinggan Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan. Mungkin itu dulu Mas yang bisa saya kenalkan. Ya, terima kasih Pak. Ini yang saya tahu sebagai Pak RT Pak ya. Siap. Lingkungan Seraya Balikpapan Pantai ini Pak ya. Iya. Ini lumayan cerah Pak ya hari ini. Alhamdulillah ya. Saya langsung aja Pak mau bertanya Pak. Ini ditetapkan menjadi Pantai Seraya itu sejak kapan Pak? Sebenarnya kalau secara ditetapkan, tapi ini sebenarnya kita membukanya ini spontanitas swadaya lah ya. Ini diawali dari komunitas Spartan, itu kisaran kemarin itu tahun 2017 dimulai di sini, mulai dibuka. Artinya dibuka ini diperkenalkan bahwa ini sebagai destinasi alternatif untuk wisata pantai seperti itu. Jadi ini dibuka ini sebenarnya secara swadaya masyarakat sendiri di sini, dan dibantu juga oleh komunitas yang namanya Spartan pada saat itu ya. Itu kira-kira tahun berapa? 2017. 2017. Ya, 2017. Untuk sebelumnya ini saya lihat tadi di kiri kanan ini kan banyak perahu Pak ya. Apa betul. Sebelumnya gimana Pak? Itu perahu-perahu itu memang awalnya di sini sih bukan tempat wisata. Oh, gitu. Jadi di sini ini sebenarnya nelayan, ya kan? Karena masyarakat pesisir di sini ini kehidupannya nelayan. Jadi makanya tadi perahu-perahu itu nggak bisa juga kami menyingkirkan walaupun ini sudah jadi tempat wisata, karena mereka memang yang lebih mendului itu masyarakat nelayan, warga kami itu. Jadi sehingga perahu-perahu itu nggak bisa kita geser juga. Iya. Mungkin itu juga nanti bisa menjadi ikon juga kan di sini seperti itu. Ini kalau saya lihat Pak, panjangnya ini Pak dari mana, berapa meter nih Pak? Nah, kalau untuk wilayahnya ini kurang lebih 1 km. Jadi tapal batas kami ini dari sungai di sisi timur sana, di RT 29. Kami kan berbatasan dengan RT 29. Kemudian di sisi barat bandara, di situ ada sungai. Jadi yang disebut Pantai Seraya itu seputaran itu aja, kurang lebih 1 km. 1 km. Iya. Berarti ini, tapi saya lihat ini kalau di siang-siang ini belum ada yang mancing Pak ya? Biasanya untuk mancing itu jam-jam berapa? Kalau untuk pemancing biasanya mereka juga lihat cuaca ya. Cuaca. Jadi kalau kondisinya seperti ini mungkin berombak atau angin, yang biasanya yang mancing itu kurang seperti itu ya. Jadi kondisi cuaca mungkin hari ini karena panas, kemudian ombak juga agak besar dan angin juga agak kencang, sehingga pemancing itu belum mau turun ke laut seperti itu. Dan ini Pantai Seraya ini kan letaknya di Sepinggan Pak ya? Di Kelurahan Sepinggan Raya. Kelurahan Sepinggan Raya. Untuk pedagang-pedagangnya sendiri itu sudah berdiri sejak dulu sebelum Pantai Seraya atau sesudah jadi ini Pak? Seiring dengan adanya disebut Pantai Wisata Seraya ini, ya kurang lebih tahun 2017 tadi. Jadi seiring itu mereka membuat dan yang warung-warung ini, yang pedagangin UMKM ini warga kami sendiri, bukan warga dari luar. Jadi mereka yang membuat warung di situ dan berjualan di situ. Begitu. Kalau untuk ini Pak, selama membangun daerah Pantai Seraya ini kira-kira ada kendala nggak Pak? Untuk kendala karena ini mungkin kondisi alamnya yang kurang enggak terlalu lebar. Jadi mungkin kendalanya itu kalau mungkin di tempat lain agak lebar mungkin lebih bagus lagi ya. Tapi di sini ini tadi itu sebagai tempat alternatif untuk wisata orang ke laut, ke pantai seperti itu. Jadi ya alhamdulillah cukup ramai kalau di hari Sabtu dan Minggu itu. Ya. Berarti ini bukan buka hanya hari Sabtu dan Minggu Pak ya, buka tiap hari? Seterusnya tiap hari. Tiap hari. Cuman yang untuk ramenya biasanya sih pas weekend. Artinya di hari Sabtu atau hari Minggu itu pengunjung banyak, dan juga itu mereka datang biasanya di sore hari. Mungkin untuk mau foto-foto atau ya mungkin mereka berenang seperti itu. Ini kan daerah pantai Pak ya. Pernah nggak Pak kejadian sesuatu, misalkan ini airnya pasang gitu kena di warung-warung sampingnya, pernah gitu? Pernah. Itu kurang lebih tahun 2019-an ya. Pasang tinggi, pasang rob lah ya disebut itu. Sampai ke tempat kita ini juga, ini air sampai ke sini. Pernah itu yang terjadi Desember itu, seingat saya. Desember itu, bulan Desember kurang lebih tahun 2019. Oh 2019. Iya. So, bukan ini ya bencana tahunan? Bukan. Itu mungkin pasang tinggi sekali pada saat itu, sampai ke sini kok, ke darat sini, ke rumah-rumah sini ya. Oh iya.
Kalau untuk ini Pak, pemuda-pemudanya ini Pak, ada nggak kegiatan apa gitu, misalkan bersih-bersih, punya harinya apa gitu? Kalau untuk kegiatan sendiri itu biasanya sih bukan rutin ya, cuman ada beberapa komunitas dari sekolah-sekolah, dari perguruan tinggi, bahkan dari TNI Polri, kadang sering ada melakukan kegiatan di tempat kami ini, kegiatan aksi bersih pantai, biasanya itu dikaitkan dengan Hari Lingkungan Hidup seperti itu. Jadi kalau untuk masyarakat sendiri di sini, alhamdulillah tempat kami ini kebetulan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan menempatkan petugas kebersihan di sini. Ada 6 anggota, ya termasuk kami sebagai leadernya sini mengawasi di sini untuk kegiatan tersebut. Jadi setiap hari kami bersihkan di sini. Oh, setiap hari. Setiap hari. Kalau untuk ini Pak, boleh nggak misalkan turis-turis juga masuk ke sini itu banyak aja nggak Pak? Sementara sampai hari ini warga lokal Balikpapan ya. Paling yang jauh-jauh itu dari Samarinda seperti itu, dari Bontang. Kalau untuk yang rutinitas saya bilang tadi Sabtu Minggu itu biasanya warga masyarakat Kota Balikpapan sementara sini. Ya. Jadi kalau untuk yang turis asing itu belum pernah. Namun kalau untuk kegiatan bersih-bersih pernah. Yang orang-orang asing sekolah internasional pernah melakukan kegiatan di sini bersih-bersih. Ngerasa nggak Pak? Ini kan kita ini saat ini kan sudah dibentuk dengan IKN Pak ya? Iya. Dengan terbentuknya IKN itu ada perubahan nggak Pak di sini Pak? Perubahannya tadi mungkin tidak terlalu besar, tetapi itu ada sih sedikit. Dengan saya bilang tadi peningkatan orang berkunjung di sini. Itu kami tahunya kan, kami kan di sini pemuda-pemuda di sini atau masyarakat sini kami membuat pos di portal itu. Kalau kita jalan masuk ada situ yang jaga tiket. Nah kita bisa indikasi banyak enggaknya itu kita lihat dari situ, dari tiket yang keluar itu. Jadi ada peningkatan sih dari sebelum-sebelumnya ada IKN ini. Ada peningkatan seperti itu. Untuk Pantai Seraya sendiri ini sebetulnya dikelola oleh masyarakat di sini sendiri atau ada pemerintah atau ormas gitu? Nggak ada. Itu murni swadaya kami sendiri sini ngelola. Dan hasilnya itu juga kami kembalikan juga ke masyarakat sini. Artinya kami menambah sarana-sarana yang ada di sini di Pantai Seraya. Kami memperbaiki jalan-jalan untuk perawatan kebersihan lingkungan, untuk perawatan inilah lingkungan sendiri, kembalinya ke situ. Jadi hasil tiket yang masuk itu 3.000 dan 5.000 itu kami untuk kas RT, kas untuk RT di lingkungan Seraya. Nah, seperti itu. Berarti untuk sudah diorganisir, ya? Sudah kami organisir, kami bentuk seperti itu. Jadi di situ ada ketua juga, ada. Kalau untuk kedepannya kira-kira apa Pak yang dibutuhkan supaya ini meningkat lagi Pak di Pantai Seraya ini kira-kira menurut Bapak? Kalau saya itu sih mungkin kalau kedepannya itu harapannya itu ya mungkin bisa juga ada sentuhan-sentuhan dari Dinas Pariwisata kah, artinya mungkin memberikan kami di sini fasilitas sarana-sarananya kah, sarana dan prasarananya, mungkin ada juga semacam pelatihan-pelatihan kah, seperti pelatihan untuk supaya kami ini bisa meningkat kunjungan kami di sini. Karena dengan meningkatnya kunjungan ini tentunya kan pasti akan membawa dampak positif juga kepada masyarakat kami dari sisi ekonominya ya. Seperti itu. Berarti itu harapan untuk ke pemerintah Pak ya? Iya, harapan ke pemerintah seperti itu. Terus ada nggak Pak ini vendor atau istilah kita menyebut orang luar yang ingin berinvestasi di sini, pernah nggak Pak? Ada menawarkan misalnya nih Pak, nih saya mau pasang speedboat di sini, atau ada yang itu? Kalau investasi belum ada, mungkin mereka kan saya pikir juga tidak sembarang, tentunya kasih mempelajari dulu kan situasi dan kondisinya. Tapi kalau seperti bantuan-bantuan ada, bantuan kenalayan, kemudian bantuan pernah juga membangunkan sarana kami toilet ada di sini dari institusi ya, seperti itu. Berarti kok untuk nelayannya sendiri kira-kira saat ramai itu terganggu nggak Pak? Kalau saat ramai tidak terganggu karena aktivitas nelayan itu kan dia di pagi hari. Iya, jam 7 itu mereka sudah setar melaut ya kan. Kemudian nanti sore hari baru biasanya kembali seperti itu. Jadi tidak terganggu lah, orang terganggu. Ya, mereka juga sebenarnya ada juga kemanfaatannya dengan nelayan itu. Karena apa? Ketika mereka datang kan yang beli ikan hasil mereka ini biasanya pengunjung juga. Jadi ada kemanfaatannya juga lah, ada semacam inilah
posisi positifnya untuk adanya nelayan sini ya. Saya kan sebagai ini Pak ya, saya kayak pengunjung biasanya. Di sini boleh nggak Pak malam itu camping itu boleh nggak Pak sih Pak? Oh boleh, boleh sekali. Tapi itu harus tetap tentu berkoordinasi dengan kami di sini ya. Gitu. Menurut kami di sini sering Mas itu yang ada seperti itu. Biasanya dari mahasiswa, dari Samarinda, dari Unmul itu kadang-kadang ada kok komunitas-komunitas pencinta alam. Biasanya mereka camping di sini, biasanya di sini di sisi barat ini dari Pantai Seraya ini. Ada. Kadang-kadang keluarga gitu seperti keluarga. Tapi selalu berkoordinasi. Karena kalau tidak berkoordinasi kan kami biasanya ya kami cek lah kalau malam di sini. Saya sering juga ke sini ngecek ke sini. Bahasanya patroli ya seperti itu. Nah, saya ngecek sini. Berarti ada penyewaannya tendanya atau gimana Pak di sini? Nggak ada, mereka biasanya bawa tenda sendiri, sarana dan sarananya. Tapi kadang-kadang saya juga menyarankan kalau mau ya bukan artinya harus membayar. Kadang-kadang mereka juga mengerti ya untuk ini Pak untuk kebersihannya di sini seperti itu. Itu saya masukkan ke kas, kami masukkan ke kas untuk Pantai Seraya seperti itu. Kalau kegiatannya sendiri Pak di sini ada nggak tiap bulan kegiatan? Kalau saya ya lihat di pantai-pantai Balikpapan ini kan banyak nih Pak ya. Betul. Mereka ada kegiatan kayak band atau ada hiburan lainnya misal lomba. Kalau di sini ada nggak Pak? Pernah atau gimana? Kalau semacam gitu kayak mungkin ada live musik ya seperti itu ya. Belum ada sih, tapi pernah ada yang mengajukan seperti itu ke saya. Saya belum pernah bertemu langsung. Dia mau buat semacam apa namanya panggung live musik. Tapi setelah belum ada follow up lagi sih, belum ada. Tapi kalau untuk kayak hiburan-hiburan gitu, kayak lomba-lomba atau gathering, terus apa namanya family gathering ada sering ada. Ada. Seperti itu ya. Berarti untuk kegiatan apa belum ada Pak ya untuk hari bulanannya? Belum ada, rutinitas belum ada terjadwal artinya belum ada, schedule belum ada. Terbuka di sini Pak. Terbuka. Misalkan ada investor yang mau buka warung ada labnya terbuka aja di sini Pak ya. Iya kami persilakan, tapi kalau warung yang istilahnya stay terus tetap kami tidak mengizinkan. Karena yang kami kan mengharap warga kami sendiri. Ya seperti itu. Tapi kalau sifatnya hanya pas event, oke. Saya persilakan ya pas event. Seperti itu. Oke. Berarti untuk event-event yang diadakan belum ada Pak ya istilahnya ya? Belum ada, hanya yang sering itu gathering ya dari komunitas perusahaan, komunitas sekolah-sekolah seperti itu ada kalau itu ya. Nah ini satu lagi nih Pak, namanya pantai Pak ya, pasti pernah kejadian atau belum di sini orang hanyut Pak. Oh iya betul. Sudah ada beberapa kali ya, bukan sering sih tapi ada. Dalam tahun ini ya atau kemarin ada di sini anak sekolah juga ada di sini. Mungkin mereka renang ketika air surut kan, nggak tahu lah namanya kondisinya seperti apa. Karena ada gusung lah di sini, bahasanya kan gusung. Pernah tenggelam sini dan korban. Ya dan korban. Itu kira-kira diakibatkan kenapa? Ya karena terlalu jauh gitu. Dia jauh. Kondisi pantai ini kan kalau surut dia datar, tidak ada air. Tapi yang di sebelahnya mungkin dalam gusung itu tadi. Nah ketika dia air pasang dia mungkin masih sepinggangnya, tapi ketika di gusung sudah seleher, sudah lewat seleher. Nah itu yang membuat dia celaka biasanya seperti itu. Tapi saya lihat dari sepanjang jalan belum ada peringatan Pak. Ada seperti peringatan. Kemarin di backup juga oleh dari Airut ya. Dari Airut dan kepolisian kan memang ranahnya mereka lah ya sama Badan Kebencanaan. Kami pasang kemarin di sana, tapi berupa banner kan. Banner ya. Kami sih mungkin mengharapkan ada yang bisa membuatkan lah yang butuh apa-apaan yang agak permanen seperti itu. Nah, itu mungkin dari pemerintah pusat kali Pak. Mungkin dari Badan Kebencanaan kah atau Basarnas kah mungkin seperti itu. Ya, insya Allah karena adanya podcast ini kan kita menyebarkan Pak ya. Supaya warga Balikpapan sendiri bareng-bareng nih ada pantai loh paling bagus di sini juga. Tidak kalah bagus juga dengan yang lainnya. Dan ini ya lumayan ada kafe-kafenya juga. Ya, makanya saya di awal tadi mengucapkan terima kasih sekali ya teman-teman dari Underground ini sudah mau paling tidak secara tidak langsung membantu mengenalkan tempat kami. Saya sangat terima kasih sudah bisa hadir di sini seperti itu loh. Kalau satu lagi Pak, yang paling tua di sini Pak, ada umur berapa Pak sejak di sini Pak kira-kira Pak? Di sini ini yang masih
orang lamanya ya Ada. ada. Berapa? Mungkin 75-76 lah sekitar itu usianya. Ada di sini. Di tempat kami ini ada yang paling yang tahu juga lah, yang mungkin cerita-cerita di sini seperti apa dulunya, mungkin dia bisa tahu juga lah. Nah, ini intinya tempat ini sebagian besar adalah nelayan, Pak ya. Nelayan, awalnya memang tempat nelayan, masyarakat nelayan kan dari tahun dulu dari 80-an ini memang tempat nelayan. Masih manual, Pak ya? Yang di masih kayu gitu manual, ya? belum mesin kan, masih dayung kan, Masih seperti dayung ini ya. Tapi nyewakan juga nih, Pak? Disewakan. Oh, disewakan. Disewakan juga. untuk pemancing. Mancing, Pak ya? Iya, untuk yang mancing-mancing disewakan perahu-perahu itu. Tuh buat teman-teman yang suka mancing mungkin Itu bisa itu ya, dipersilakan mungkin. Silakan Ya. teman-teman mancing langsung. Banyak kok Mas dari orang-orang Balikpapan ini yang hobi-hobi mancing yang jauh-jauh datang ke sini tempat kami ini. Nyewa perahu ya. Mau Pak, Seperti itu. ini pernah nemu buaya nggak sini, Pak? Kalau seperti itu sepertinya belum ada sih. Belum ada. Belum ada ya. Mudah-mudahan janganlah ya kan. Iya. Karena itu nanti mempengaruhi juga dengan orang mau ke sini ya. Oh, berarti aman Tapi lah ya. ya enggak ada sih Belum selama ada. ini. Belum ada. Semenjak saya dari kecil enggak ada di sini. Ya, Seperti itu. ya lah Pak, semoga ini tempatnya ini makin bagus Pak ya. Ya, Mungkin ada amin, yang mudah-mudahan. pemerintah makin Betul. melihat gitu Pak ya. Betul. Merespon gitu Merespon Pak ya. betul. Oh iya itu Pak. Satu lagi nih Pak, kira-kira sarannya untuk pemuda-pemuda Balikpapan dan pemerintah ini Pak. Kalau saran saya sih pastinya kita kan harus tetap melestarikan lah ya, namanya lingkungan ini harus kita rawat, apalagi ini yang tadi kita awal tadi bilang mungkin ada IKN ya, pastinya kan nanti dengan banyaknya orang kan tentunya juga orang membutuhkan untuk tempat wisata ya. Iya. Tempat wisata, apalagi mohon maaf juga di kota Balikpapan ini kan masih kurang ya, mungkin masih belum terlalu banyak lah, bukan kurang. Mungkin nanti ya bisalah Pantai Seraya ini membantu untuk kepariwisataan khususnya pantai. Oleh karenanya ya saran saya ya sama-sama lah kita bersinergi baik dari masyarakat sini maupun dari pemerintah kota yang memang konsen ke pariwisataan ini, sama-sama kita jaga ataupun untuk mengembangkan wisata Pantai Seraya ini seperti itu. Ya, saya beserta tim Balikpapan Underground mendoakan Pak ya semoga Ya, sukses amin. semua di Mudah-mudahan sini. mudah-mudahan sukses semua. Semoga dilihat juga pemerintah dan banyak pengunjung pastinya Pak ya. Betul, kita harapkan seperti itu. Oke Pak, mungkin dari kami cukup sekian kali Pak. Nanti Iya. kalau misalkan ada podcast lanjutan untuk teman-teman Silakan, bisa, Pak, sangat ya. dipersilakan. Kami Oh, dengan senang iya. hati, pokoknya dengan senang terbuka Oh, sekali. Itu tadi karena kan dengan adanya ini kan ya pastinya lah, sudah pasti tentu ini kalau sudah ditayangkan kan kemana-mana orang ngelihat, pasti berdasarkan Pantai Wisata Seraya itu di mana sih? Iya. Pasti ingin ke sini seperti itu dan mencari tahu untuk ke sini. Ya itu tadi kan bisa meningkatkan lagi ke kami di sini seperti itu. Ya, teman-teman kalau mau Pantai Seraya lewat Auri tadi Pak, Lewat ya, Auri ya. tadi. Auri Iya. masuk ke dalam sini Iya. ada kok bacaannya tadi Pak, Pantai Seraya. Iya, Pantai Seraya betul. Oke Pak, terima kasih Pak Siap. sudah mau hadiri podcast Baik. Balikpapan Underground. Terima Semangat kasih. terus Pak dalam membangun Pantai Seraya ini Siap, Pak. siap. Oke Pak. Ya, terima kasih. Sukses selalu. Ya, terima kasih. Oke teman-teman semua, Ya. terima kasih sudah menyimak podcast Balikpapan Underground. Sampai jumpa di minggu depan. Salam Balikpapan Underground. Siap. Di setiap perjalanannya, ini tentang aku yang telah sehati, seperti yang sudah aku yakini. Balikpapan adalah tempatku kembali, bersamamu selamanya di kota tercinta ini. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Hadirkan banyak makna di setiap perjalanannya. Ini tentang aku yang telah sehati, seperti yang sudah aku yakini.
Balikpapan adalah tempatku kembali, bersamamu selamanya di kota tercinta ini. Tentang aku yang telah sehati, seperti yang sudah aku yakini. Balikpapan adalah tempatku kembali, bersamamu selamanya di kota tercinta ini. Mereka nggak pernah tahu seperti apa usahamu selama ini untuk menjaga kewarasan dan tetap mempertahankan semangat di tengah kondisi keadaan mental yang tidak stabil. Mati-matian menyimbangkan pikiran agar semua tampak baik-baik saja. Sebab yang mereka tahu, kamu selalu terlihat tersenyum.